Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, nama ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah masih ditakdirkan umur kita masuk ke tahun yang baru, tepatnya tahun 1444 Hijriah. Nah, di satu sisi kita juga harus sadar bahwa hakikatnya umur kita dikurangi 1 tahun. Di satu sisi kita berkesempatan masih hidup pada tahun ini, di awal tahun ini, agar kita memperbaiki diri. Yang kurang alim soleh ditingkatkan kealimannya, kesolehannya. Yang kurang bertakwa ditingkatkan ketakwaannya. Maka dari itu, dari judul materi adalah judulnya bertahun-tahun. Karena kita ingatan Hijriah atau Muharram sudah bertahun-tahun. Kuliah umum di ruang kelas tematik materi Ulumul Quran dengan judul bertahun-tahun. Yani bermaksud bahwa kita sudah bertahun-tahun memperingati Muharram atau tahun baru Hijriah, dan di setiap tahunnya selalu ingat salah satu ucapan Rasul yang Allah berikan di Al-Quran ketika beliau bersama Abu Bakar dalam dua sur. Kalimatnya berbunyi, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan, janganlah kamu bersedih wahai Abu Bakar, innallah, sungguhnya Allah ma'ana, bersama kita. Dari ilustrasi di layarnya ini saya sengaja milih gambar, yakni seseorang memegang stopwatch ya. Ini sebagai pertanda akan dimulainya lembaran tahun yang baru, dimulainya lembaran kehidupan yang baru, dimulainya keimanan yang baru, dimulainya ketakwaan yang baru, agar kita setiap itu minimal meriset ulang, memperbarui syahadat kita, memperbarui keimanan kita, memperbarui ketakwaan kita. Bertahun-tahun kita berkali-kali melafadzkan la tahzan innallaha ma'ana. Lafadz tahun di Al-Quran, ini kalau secara bahasa kita tinjau dulu ya. Lafadznya berbunyi sanatun. Sanatun artinya tahun. Nah, tulisan sanatun yang tulisannya akhirnya tak marbuto, ini kalau kita ungkap secara bahasa asal usulnya atau berbunyi sanawun pakai wawu. Sanatun aslinya adalah sanawun, atau sanatun punya dua asli, yakni sanatun aslinya berbunyi sanawun, yang kedua sanatun aslinya berbunyi sanhatun. Jadi dalam Al-Quran Allah rubah menjadi sanatun. Kalau dalam bahasa Arab sanawun. Nah, semenjak Quran turun pakai sanatun, maka bahasa Arab mengikuti Quran berbunyi sanatun, tidak lagi pakai sanawun, tidak lagi pakai sanhatun. Namanya sanawun, apa sanawun artinya? 1 tahun. Sebagaimana sanatun artinya 1 tahun. Tahun jumlahnya 1. Sanawun sama bentuk tunggalnya, tapi bentuk aslinya. Sedangkan jamaknya ada 3 macam. Sanawun jamaknya berbunyi sinina ya, atau berbunyi sinuna pakai wawu, atau berbunyi sanawatun. Nah, muncul lafaz sanawun bentuk tunggal berubah ke bentuk jamak ada 3 macam. Sinina, sinuna, dan sanawatun. Sedangkan lafadz sanhatun yang bentuk aslinya berbunyi sanhatun, jamaknya berbunyi sanahatun. Oh, berarti mulai sekarang kita kenal banyak lafadz yang artinya tahun. Sanatun, sanawun, sinina, sinuna, sanawatun, sanhatun, dan sanahatun. Dari kotak-kotak kuning yang artinya tahun, yang dipakai di Al-Quran cuma 2, yakni berbunyi sanatun, dan satu lagi berbunyi sinina. Jadi tidak semua lafadz Allah masukkan ke Al-Quran. Allah masukkan cuma 2. Sanatun, bentuk tunggalnya, dan jamaknya Allah pakai yang lafadz sinina. Ya, sinina. Artinya tahun-tahun atau bertahun-tahun. Bentuk jamaknya maksudnya. Sekarang kita bahas contoh dalam ayatnya lafadz sanatun. Kita buka pada tampilan berikutnya. Tepatnya saya ambil dari surat Al-Maidah 26. Contoh lafadz sanatun terdapat atau tercantum di Al-Maidah 26. Ayat tentang apa ayatnya ya? Ayatnya tentang
Ini apa ya, sepenggal kisah dalam sejarah, tepatnya kisah zamannya Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya ketika mereka sedang berada di Padang Tih. Padang Tih adalah di lerengnya Tursina, Gunung Sinai Tursina. Saya baca berkata ya, Qala, dia berkata, dia siapa? Allah. Fa innaha, maka sungguhnya ia itu apa? Yani al-ardul muqaddasata. Karena untuk memahami ayat 26 ada kaitan dengan ayat 21, 22, 23 sampai 26 seterusnya. Saling berkaitan. Nah, yang dimaksud ha adalah negeri Palestina yang disebut al-ardul muqaddasata, yakni tanah yang disucikan. Qala, dia berkata, dia siapa? Allah. Fa innaha, maka semuanya ia itu apa? Negeri Palestina. Ngapain Palestina? Diapain? Muharramatun, diharamkan. Diharamkan bagi siapa? Alaihim, atas mereka. Him ini siapa? Kaumnya Musa alaihissalam waktu itu. Nah, diharamkannya berapa lama? Arba'ina sanatan, 40 tahun. Jadi mereka dilarang Allah masuk ke Palestina. Dilarangnya selama kurun waktu arba'ina sanatan, 40 tahun. Nah, selama 40 tahun itulah mereka berbuat yatihuna. Apa itu huna? Mereka mutar-mutar di Padang Tih. Yatihuna, mereka berputar-putar dalam kurung kebingungan di Padang Tih. Fil ardi, di bumi. Bumi mana? Padang Tih. Tih itu nama Padang yang ada di lereng Tursina. Fala taksa, maka janganlah kamu bersedia hati sama dengan takdan. Fala taksa, maka jangan bersedia hati alal qaumil fasikin, atas kaum yang fasik. Kalau kita lihat di layar ternyata adalah arba'ina sanatan, dari sanatan, sanatun sama ya. Enggak pengaruh harokat terakhirnya. Sama-sama artinya tahun. Sanatun artinya tahun, sanatan, sanatin sama artinya tahun. Di sini contoh dalam rangkaian kalimat berbunyi arba'ina sanatan, 40 tahun. Ternyata tulisan arba'ina sanatan dalam tulisan ini standar di Madinah, saya pakai ayatnya. Tepatnya lafaz tersebut dicepit 2 tanda wakaf kanan kiri. Sebelah kanan titik 3. Sebelah kiri sama tandanya titik 3. Ini ada isyaratnya secara kaidah bahasanya. Yakni apa? Yakni bahwa lafaz arba'ina sanatan karena dicepit 2 tanda 3 bermaksud bahwa tanda titik 3 sebelah kiri ini sebagai batasan rangkaian kalimat dari kola paling kanan sampai sanatan paling kiri. Sedangkan tanda titik 3 yang sebelah kanan bermaksud batasan memulai rangkaian kalimat dari arba'ina sanatan sampai fil ardi. Contoh ilustrasi ada di bawah ini. Nah, tanda titik 3 yang sebelah kirinya sanatan, karena saya lingkari warna biru, bermaksud bahwa rangkaian kata-kata yang garisnya biru. Sedangkan tanda titik 3 sebelah kanan yang saya kodoi lingkaran warna merah, bermaksud memulainya rangkaian kalimat dari arba'ina warna merah sampai fil ardi. Maka ketika diartikan seakan-akan lafaz arba'ina ini 2 kali. 2 kali pelafatan ini seakan-akan. Saya baca aslinya. Muharramatun ala arba'ina sanatan. Arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. Gitu aslinya sebenarnya. Jadi 2 kali. Sekarang saya artikan. Diharamkan atas mereka 40 tahun. Nah, selama 40 tahun diharamkan masuk ke Palestina, itulah mereka nunggu di Padang Tih 40 tahun. Yatihuna fil ardi. Oh, berarti lafaz arba'ina sanatan itu status kalimat dalam merangkap. Merangkap apa? Merangkap satu rangkaian ke kanan dan merangkap satu rangkaian ke kiri. Makanya ditandai tanda 3 kanan kiri ya. Titik 3 sebelah kiri bermaksud batasan akhir rangkaian kalimat dari kola sampai sanatan, sedangkan titik 3 kanan bermaksud batasan awal dimulai kalimat arba'ina sampai fil ardi. Ini hikmahnya kalau nemu rangkaian kalimat yang dijepit 2 tanda wakaf kanan kiri kembar, titik 3 kanan kiri. Nah, kasus seperti ini pernah kita temukan di Al-Baqarah pojok paling atas. Alif lam mim. Dalika itu Alkitabu, kitab la roiba, tidak ada keraguan di dalamnya.
Ternyata lafadz fihi sama dengan benar sanatan. Sama apanya? Sama-sama dijepit 2-3, kanan dan kiri. Yang kiri bermaksud bahwa lafadz fihi satu rangka dengan dalika. Kalau diartikan itu Alkitab dalam kurung Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak. Sedangkan lingkaran atau tanda tiga sebelah kanan bermaksud memulai rangkaian kalimat dari fi sampai lil mutakina. Di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Jadi fi akhirnya muncul 2 kali. Itu Alkitab dalam kurung Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalamnya ada petunjuk bagi orang bertakwa. Sama dengan dia muharramatun, diharamkan atas mereka 40 tahun. 40 tahun mereka muter-muter kebingungan. Nanti ini ya. Ini mengenai kode tanda wakaf 3 yang menjepit kalimat yang tengah-tengahnya. Ini contoh sanatun sambil dari Al-Maidah ayat 26. Sekarang kita buka contoh yang lainnya. Ustadz, jangan lama-lama ya. Saya kopinya minim nih, nggak banyak kopinya. Ya sudah, tenang aja Bu ya, tenang Bu. Ustadz, saya nggak ngopi, saya kan ibu-ibu. Bapak-bapak itu yang ngopi tuh. Ya, bapak-bapak tenang ya. Nggak lama kok, sebentar. Hanya sekitar setengah jam, lebih 2 jam. Setengah jam, lebihnya 2 jam tadi. Nah, sekarang contoh lafadz sinina. Sinina bentuk jamaknya. Contoh sambil dari surat Yusuf 47. Mengenai ramalan Yusuf mentakwil meramalkan mimpi. Qala dia berkata, dia siapa Yusuf? Tazrauna, kalian dalam kurung akan menanam apa? Sinina 7 tahun, dalam kurung lama 7 tahun. Da'abah, bagaimana biasa. Fama hasottu, maka apa yang kalian menunai dalam kurung tunainya. Fadaruhu, maka biarkanlah ia fi sunbulihi, di dalam butirnya atau bulirnya. Ila kecuali kolilan sedikit mimma dari apa yang tak puluna kalian makan. Di sini ada kata-kata sab'a sinina, artinya 7 tahun dalam kurung lamanya. Karena dalam bahasa hitungan angka dalam Arab, kalau kata-kata tahun jamaknya pakai sanawatin bermaksud jumlahnya. Kalau sinina bermaksud lamanya. Oh, berarti sab'a sanawatin artinya apa dong? 7 tahun. 7 apanya? Jumlah tahunnya. Lah kalau sab'a sinina artinya apa dong? Sama 7 tahun. 7 apanya? Makanya Nabi Yusuf jawabnya berbunyi sab'a sinina, tidak berbunyi sab'a sanawatin. Oh, berarti bedanya sinina dan sanawatin adalah kalau sanawatin tahun-tahun bermaksud jumlah total angka nominalnya. Kalau sinina tahun-tahun bermaksud lamanya, durasi waktu lamanya. Bedanya itu ya. Ini sinina dan sanawatun beda. Nah, jadi ketika kita tanya orang, kamu umur berapa? 7 tahun. Apa bahasa Arabnya? Dila dulu. Niat jawabnya 7 tahun bermaksud apa? Niat bermaksud menjawab 7 tahun angkanya atau lamanya hidup. Nah, misalnya, umur saya 7 tahun. Nah, kalau jawabnya pakai sab'a sanawatin bermaksud ngasih tahu angkanya 7. Jumlah tahunnya 7. Kalau jawabnya, saya sab'a sinina, berarti bermaksud ngasih tahu bahwa hidup saya lamanya 7 tahun. Nah, jadi niatnya pengucapan sab'a itu untuk apa? Kalau niatnya bermaksud ngasih tahu orang tentang jumlah angka, jumlah tahunnya, maka sab'a sanawatin. Kalau niatnya ngasih tahu lamanya umur, lamanya hidup, maka sab'a sinina. Nah, beda ya. Beda pemakaian. Kalau sinina bermaksud lamanya, kalau sanawatin bermaksud jumlahnya. Nah, ada di sub 47. Kita buka catatan berikutnya. Sekarang contoh lafadz sanhatun. Tadi saya katakan bahwa sanatun aslinya bisa berasal dari kata sanatun. Nah, lafadz sanhatun ini kalau diambil akar kata lagi, ayo, yang merasa yang masuk ruang kelas ini anggota tingkatan kelas paket 4. Insya Allah tahu itu. Namanya tahu apa Ustaz paket 4? Paket 4 belajar tentang isim-isim mustaq. Apa mustaq? Kata pecahan. Jadi mengungkap suatu kata benda diungkap asal katanya apa. Akar katanya apa? Asal kata apa? Itu paket 4 mempelajari tentang mengungkap asal kata. Contohnya sanhatun dari kata asal kata saniyasnahu. Saniya ini kata kerja bentuk lampau past tense namanya fi'lun madin. Yasnahu kata kerja bentuk sedang atau present tense
istilahnya mudhari'un. Saniha artinya tahun, yasnahu juga sama artinya tahun. Nah, dari akar kata saniha yasnah 5 huruf maksudnya ta, sin, nun, nun, ha, tasannaha, yatasannahu. Tasannaha bertahun-tahun, berubah bertahun-tahun. Yatasannahu sedang berubah bertahun-tahun. Saya cuplikan kata yatasannahu yang artinya bertahun-tahun atau berubah bertahun-tahun di Al-Baqarah ayat 259. Ini maaf ya, sebetulnya artinya panjang. Tapi saya cuplikan sepenggal, sebagaimana spesifik materinya. 5 ayatnya tentang dialog Allah dengan Uzair. Uzair itu kata mufassir, Uzair adalah salah seorang pemuda yang dikisahkan di ayat 259 ini. Jadi Uzair itu seketika marro ala koryatin, melintasi suatu negeri. Jadi Uzair itu seorang pemuda, naik keledai karena dia musafir, punya perbekalan, bawa makanan, bawa minuman. Untuk apa? Ya untuk beliau malam hari supaya nggak ngantuk. Bawa cemilan kacang lah, kuaci lah, pisang goreng lah. Ya. Kemudian bawa minuman Uzairnya, bawa kopi biar nggak ngantuk, nggak 5 watt. Nah, karena dia musafir dari keledai, ketika melintasi suatu negeri, waya khawiyatun ala urusia, negerinya itu ya bangunannya itu seluruh rumah penduduk rata dengan tanah, sepi nggak ada orangnya. Nah, ketika dia masuki suatu negeri yang sepi nggak ada penghuninya, alias negerinya mati, kota mati, terus dia komentar. Nah, komentar dia. Nah, anna yuhyi hadihillahu. Ini komentar ya. Ingat bahwa orang yang paling suka komentar adalah netizen. Ya, jadi ya kita jangan gampang komentar yang aneh-aneh. Jangan suka komentar yang nggak manfaat seperti netizen. Nah, Uzair komentar, netizen komentari dan muatan komentarnya bermuatan perbuatan togut. Apa togut? Menuhankan akal waktu itu. Jadi kesannya itu kepada Allahnya. Anna, bagaimana mungkin yuhyi hadillahu, Allah menghidupkan negeri ini yang sudah mati, gimana mungkin? Nah, karena meremehkan Tuhan, maka Allah negur Uzair berupa Allah buat Uzair ngantuk. Kapan ngantuknya? Ntar lagi nih. Dibuat ngantuk supaya nggak bisa ngikuti kuliah umum. Dibuat ngantuk oleh Allah selama mi'ata amin 100 tahun. Nah, setelah tidur 100 tahun, Allah bangunkan, Allah ajak dialog. Olah dia berkata, dia siapa? Allah. Kamu berdiam diri, alias kasarnya, wahai Uzair, kamu tadi merasa tidurmu berapa lama? Olah dia berkata, dia siapa? Uzair. Labitu yauman, aku berdiam diri di sini, aku tinggal alias setengah hari. Uzair, ya Allah, aku barusan merasa tidurnya cuma 1 hari, bahkan mungkin setengah hari. Akhirnya apa? Allah bilang, Qala dia berkata di Allah, bal labista, tetapi bahkan wa Uzair, labista kamu tadi itu berdiam diri di sini atau tinggal di tempat ini, nyata amin 100 tahun. Nah, wa Uzair kalau nggak percaya, fandur, kalau berkata alihnya doma. Faundur maka lihatlah, arti bahasanya perhatikanlah, ila to'annya kepada makananmu. Langsung Uzair oleh pada makanannya. Itu makanannya saya masih utuh. Nah, kacangnya masih ada, kuaci masih ada, pisang goreng masih ada, donatnya masih ada. Karena belum ngantuk. Wasarobika dan minumanmu masih ada, kopinya akhirnya lam yatasana, belum berubah, dalam kurung belum berubah bertahun-tahun. Di sini ada kata yatasana. Nah, yatasana dari kata sanhatun. Sanhatun tahun, yatasana bertahun-tahun alias berubah bertahun-tahun. Ini contoh lafadz yatasana yang ada muatan tahun karena berasal dari kata sanhatun. Sanhatun dari kata saniyayasnahu, jumlah kata 5 huruf. Ta, sin, nun, nun, ha. Di Al-Fiqhinas itu dipelajari merubah kata kerja dari 3 huruf menjadi 5 huruf. Itu dipelajari tingkatan paket 6. Nah, itu yang duduk di sebelah kanan dekat tembok selonjoran itu 3 orang itu. Itu paket 6 itu saya tahu itu ya. Sambil menguap. Oh, ya Ustadz, kami udah 6 kali menguap nih. Padahal belum berapa menit mengajinya ini. Nah, paket 6 itu tahu tentang mujarrad mazid. Nah, apa mujarrad? Fi'il yang asli akar kata. Apa mazid? Huruf tambahannya. Misalnya gini, tasannaha ketambahan huruf ta dan huruf nunnya double, maka jadi 5. Hasilnya 3 huruf sin nun sama ha. Nah ya, sanhatun tahun. Kalau yatasannahu berubah bertahun-tahun. Apakah selain sanatun, apakah ada lagi yang artinya tahun? Ada. Di mana? Yang nggak usah jauh-jauh nyari atau seperti orang di suatu negeri.
Waya khawiyatun, sedangkan ia sini tersebut khawiyatun runtuh ala urusia atas bangunannya atau singgasananya. Pola dia berkata, dia Zer. Anna, bagaimana mungkin yuhyadillahu, Allah hidupkan ini dalam burung negeri ini ba'da mautia, sesudah kematiannya. Karena negeri dikatakan mati kalau nggak ada penghuninya. Fa'amatahullahu, maka Allah mematikannya alias menidurkannya. Selama berapa? Mi'ata amin, 100 tahun. Cuma ba'atau, kemudian dia membangkitkannya. Di sini ada kata amin, tahun. Kalau normalnya domatian amun, tahun. Oh, berarti mi'ata amin artinya 100 tahun. Lah kalau kata-kata amin saya rubah sanatin. Mi'ata sanatin sama artinya 100 tahun. Bedanya kalau pakai sanatin, tahun pengertian jumlahnya, jumlah nominal angka atau urutannya. Sedangkan kalau pakai amin, lamanya waktu, lamanya tahun. Oh, berarti 100 tahun bahasa Arabnya apa? Ada dua. Tergantung niatnya, jamnya pengen ngasih tahu apanya. Ngasih tahu angka 100-nya atau urutannya, maka berbunyi mi'ata sanatin. Kalau ngasih tahu bermaksud lamanya waktu tahun, maka mi'ata amin. Nah, dalam kisah ini bermaksud Allah ngasih tahu bahwa wayuzer, kata amin. Ya. Allah nggak bilang mi'ata sanatin, karena untuk menggambarkan lamanya. Nggak menggambarkan jumlah tahunnya. Kalau jumlah tahunnya, mi'ata sanatin. Kalau lamanya tahunnya, mi'ata amin. Makanya ini Allah pakai kata amin, karena bermaksud mengisahkan lamanya tidur 100 tahun. Oh, berarti mulai sekarang kita koleksi ada dua kata artinya tahun. Benar. Yang pertama sanatun, ini saya bacain ya biar sama. Sanatin, yang kedua amin. Sanatun, tahun pengertian jumlah nominal angka urutannya. Kalau amun, tahun pengertian lamanya. Sekarang kita buka contoh yang lainnya. Ustadz, apakah ada selain amun dan sanatun di Al-Quran artinya tahun? Ada, namanya haulun. Contoh sambil dari Al-Baqarah 233. Temanya tentang kerumah tanggaan seorang ibu menyusui. Wal walidatu, dan para ibu atau ibu-ibu, yurdikna, mereka menyusui. Auladahuna, anak-anak mereka. Haula ini 2 tahun, kamila ini sempurna atau lengkap atau penuh. Liman, bagi siapa yang Ar-roda menginginkan, saya baca perkata ya, an yutima, untuk menyempurnakan ar-rodo atau penyusuan. Karena berbunyi bentuk jadi di ayatnya berbunyi 2 tahun, maka tandanya 2 akhirnya nih, haula ini. Kalau 1 tahun, haulun. Ya. Oh, berarti mulai sekarang kita koleksi ada 3 kata artinya tahun. Sanatun, amun, haulun. Bedanya apa? Beda. Contoh sekarang. Sekarang tahun Hijriah adalah tahun 1444. Apa bahasa Arabnya? Dilihat dulu niatnya apa bacanya. Kalau niat baca angkanya pakai sanatun. Kalau niat bermaksud lamanya tahun pakai amun. Kalau niatnya bermaksud ngasih tahu berulang tahunnya, berkali-kalinya bulan Muharram disebut, berkali-kalinya peringatan Muharram, maka haulun. Makanya di berbagai spanduk di jalan raya tertulis haul akbar, haul apa? Haul peringatan tahunan. Karena haulun tahun pengertian berulangnya waktu. Kalau sanaton tahun pengertian jumlahnya atau angka nominalnya. Kalau amun tahun pengertian lamanya. Haulun tahun pengertian berulangnya waktu. Maksudnya apa? Tahun kemarin ada juga bulan Muharram. Tahun sekarang ngulangi lagi ketemu bulan Muharram. Tahun depan ketemu lagi bulan Ramadan. Tahun kemarin ketemu lagi ngulangi Ramadan. Ini contohnya. Oh, berarti bulan-bulan adalah berulang-ulangnya waktu di setiap tahun. Tahun ini kita ketemu bulan Muharram. Tahun kemarin ketemu juga. Tahun depan insya Allah ketemu juga. Oh, berarti berulang-ulangnya, berkali-kalinya ketemu Muharram, itu namanya haulun bahasa Arabnya. Apa haulun? Peringatan setahun sekali bulan Muharram. Peringatan tahun baru Muharram. Nah, karena peringatan berulangnya setahun sekali, atau ibarat itu masa berkalanya setahun sekali, dinamakan haulun. Nah, berarti angka 14 perannya. Kalau niatnya bermaksud angka nominalnya, maka sanatun. Kalau niatnya bermaksud apa lamanya atau umurnya bulan Hijriah, maaf ya, umurnya tahun Hijriah, maka pakai amun, karena sudah lama. Nah, kalau bermaksud peringatan di setiap tahunnya Hijriah, maka pakai haulun. Bedanya itu. Sanatun, tahun pengertian jumlah atau angka nominal. Amun, tahun pengertian lamanya. Tahun pengertian berulangnya waktu. Sekarang kita urut ya. Dari lafaz sanatun dulu. Kita urut. Silakan segera diseruput kopinya. Dicelepat-celeput cemilannya. Ya, kita akan mulai. Karena gambarnya stopwatch siap dipencet.
Dipencet berarti mulai balapan menyeruput kopi. Balapan cepat-celeput cemilannya. Ya. Sanatun 1444. Sekarang kita masuk ke tahun 1444 Hijriah. Ya, apa sanatun? Angka nominal urutannya. Bahwa kita hidup di tahun urutannya 1444 Hijriah. Alias kita generasi ke-14. Karena kata Rasul, satu generasi lamanya 100 tahun. Satu generasi 100 tahun. Nah, karena kita hidup di tahun 1400-an, berarti kita itu generasi ke-14. Ya, benar ya? Kita abad ke-14 di tahun Hijriah loh ya. Kita abad ke-14. Sekarang kita generasi ke-14. Sedangkan kata Rasul, sebagai generasi adalah generasi ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, kalau kita ke-14, wah, tingkat unsur baiknya masih kalah jauh dibanding kebaikan orang hidup pada zaman generasi 1, 2, dan 3. Ini bicara beriman loh ya, dengan bertakwanya ini. Kata Rasul, sebagai generasi adalah generasi ke-1, kedua, dan ketiga. Karena kita generasi ke-14, hakikatnya masih kalah baik dibanding orang-orang zaman terdahulu. Dibanding asabikunal awalun. Ya. Ini kategori asabikunal awalun. Ya. Kita itu urutan belakangan karena generasi ke-14. Khairu ummati korni. Sebaik-baik umatku adalah korni apa? Korni generasiku. Maksudnya generasi yang hidup pada zamanku. Suma kemudian aladina orang-orang yang yalunahum datang setelah mereka. Suma kemudian ala mereka. Itu. Oh berarti sebaik-baik umat Rasul adalah umat yang hidup pada zamannya generasi Rasul. Yakni tahun 1 Hijriah maksudnya. Yang kedua aladina lunahum, jadi setelah mereka, yakni generasi kedua, kemudian summa aladina lunahum, generasi ketiga. Kita generasi ke-14. Sedangkan Rasul hanya ngasih info bahwa sebagai umat hanya generasi zamannya beliau, terus berikutnya. Nah, Rasul mengucapkan summa cuma 2 kali, summa ladina, cuma 2 kali. Oh berarti zamannya Rasul generasi terbaik dan summa kemudian generasi kedua, kemudian generasi ketiga. Tahun 300 Hijriah itu adalah masih kategori generasi terbaik. Berikutnya sa'ala rojulun. Suatu ketika ada orang laki-laki bertanya kepada siapa? An-Nabiya, kepada Nabi. Ya Nabi, ya Rasul, ayun nasi khairun. Yang kalau berkata yang manakah manusia? Arti bahasanya manusia manakah khairun yang paling baik? Ola dia berkata, Rasul menjawab, al-qarnu yakni generasi alladzi ana fihi yang aku ada di dalamnya. Di dalam generasi itu maksudnya summa atsani, kemudian dalam kurun generasi kedua, summa asalisu, kemudian dalam kurun generasi ketiga. Kalau bilang bahwa khairun nasi atau sebagai manusia adalah mereka hidup yang aku ada di zamannya itu. Ini generasi pertama maksudnya. Summa sani, summa salis, kemudian kedua, kemudian ketiga. Kita generasi ke-14. Karena gitu pada tahun 1444. Nah, ya. Ingat ya, kita itu ibarat maaf ini contoh hikmahnya. Berarti sealim-alimnya orang zaman sekarang masih kalah alim dibanding orang zamannya generasi 1, 2, 3. Sesoleh-solehnya orang zaman sekarang masih kalah soleh dibanding generasi 1, 2, 3. Ini hikmahnya ya. Jadi semakin mendekati akhir zaman nanti, semakin orang imannya nggak bermutu. Semakin nggak bermutu. Karena Allah mewafatkan orang satu demi satu. Yang imannya baik, dalam puncak kebaikannya di almarhum, disayangi, diselamatkan. Yang masih hidup berarti tanda tanya, ada sesuatu yang belum baik untuk diperbaiki. Maka bersyukurlah kita dipanjangkan umurnya sampai tahun ini masih hidup agar memperbaiki, agar terpilih menjadi generasi yang segera Allah wafatkan. Karena termasuk generasi lebih baik dibanding generasi nanti maksudnya. Itu hikmahnya. Semakin orang matinya belakangan, maka semakin kategori generasi yang paling buruk. Karena paling belakangan. Rasul meninggal jauh sebelum kita lahir. Ibarat sungai, kita sudah sangat jauh dari mata air. Bahkan mungkin di tahun 1444 sekarang ini adalah kita sudah itu pada zamannya sudah mendekati muara, ya. Jauh dari mata air. Mata air adanya di gunung. Ibarat air sungai,
Kalau masih dekat mata air, masih bening, masih jernih. Ibarat Islam, zamannya Nabi, masih murni. Zamannya para sahabat, masih murni. Zamannya generasi 23, masih murni. Nah, mendekati zaman-zaman sekarang, wah, banyak, ibaratnya banyak aliran sesat. Banyak orang mencampur adukan ayat-ayat. Banyak orang mencampur adukan kebatilan dengan kebenaran, menjadi remang-remang hukumnya. Nggak jelas mana halal mana haram. Ini. Jadi Rasul meninggal jauh sebelum kita lahir. Ibarat sungai, kita itu sudah sungai yang dekat muara, bukan sungai yang dekat gunung ya. Karena kita tahun 1400-an kita itu hidup ya. Sedangkan generasi Rasul yang terbaik 1 2 3 ibaratnya air sungainya masih di gunung karena dekat dengan mata air ya. Masih bening, masih jernih. Sedangkan kita sekarang airnya sudah dalam keadaan ini, gambar ini sudah keruh ya. Hidup kita sudah mendekati muara. Karena dekat muara, akibatnya airnya pun semakin keruh oleh sampah limbah. Hingga tak bisa dan tak sempat membedakan mana yang warna sampah dan mana yang warna air. Nggak sempat karena kita sibuk urusan duniawi. Nggak sempat memilih-milih, menyaring-nyaring. Ini benar apa enggak? Ini sahih apa enggak? Nggak sempat, nggak mau tahu. Nah, ini tanda ya. Nih, jadi kita dibuat oleh keadaan keruhnya sampah. Ibaratnya di mana Islam dibuat keruh. Mereka yang nggak suka Muhammad, mereka yang benci Rasul, mereka benci Quran, membuat Islam jadi keruh. Supaya sesama Islam itu saling memusuhi. Sesama Islam saling bertengkar. Sesama Islam saling mengkafirkan. Sesama Islam saling menyesatkan. Supaya keruh Islam itu. Nah ini, kita kalau nggak sempat milih-milih, maka kena pengaruh yang sesat. Kalau kita nggak sempat beda-bedain, maka kena pengaruh aliran nggak benar. Nah ini ya. Jadi ya, semakin keruh oleh sampah limbah. Kita ibarat air ya. Air kita keruh karena kita nampung dari berbagai sumber, bingung ya. Ya ini ya, nggak sempat beda-bedain mana warna sampah, mana warna. Kita yang berada di hilir, apa hilir dekat sungai, masih bisa kan air bersih. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, maukah kita menyempatkan diri melakukan penapisan dan penyaringan itu? Maksudnya apa hikmahnya? Ya ini contoh, maaf ya, misalnya rumah saya dekat masjid, rumah saya dekat musola. Nah, mumpung kita berada di apa hilir, ingat ya, masjid, tempat ibadah identik dengan air. Kenapa? Karena ceramahan, khutbah, tausiah seperti siraman rohani, rohnya disiram. Nah, istilah siraman identik dengan air. Nah, barang siapa secara fisik rumahnya dekat masjid, dengan tempat ibadah, maka bersyukurlah bisa menapis, menyaring, bisa mencuci hati, mencuci keimanan. Itu kalau secara fisik. Sekarang secara abstrak, ngaji, rutin, istiqomah, itu namanya menapis dan menyaring. Sedangkan mereka yang rumahnya jauh dari hilir, apa? Males ke masjid, males ngaji Quran, males ikut kajian taklim, itu ibaratnya jauh dari hilir. Otomatis airnya keruh terus, otomatis hatinya keruh terus, nggak sempat menapis dan menyaring. Nah, malam masuk masjid taklim, bikin nas, minimal itu seminggu sekali, minimal itu menapis, menyaring lagi, agar iman kita itu direset lagi, fresh lagi, semangat lagi. Itu namanya menyempatkan diri melakukan penapisan dan penyaringan. Nah, barang siapa nggak ikut kajian bikin nas, nggak rutin, ya sering bolos, wassalam itu, wassalam ya, wassalam jauh dari ketentraman, ya. Alpinas logonya tentram bersama Al-Quran, jauh dari ketentraman kalau nggak menapis dan menyaring. Ya, menyempatkan diri, misalnya laki-laki, misalnya dengar nasihat lewat khutbah seminggu sekali pas Jumatan, atau misalnya dengar nasihat setahun sekali pas khutbah Idul Fitri. Minimal itu, namanya berada di hilir, ya. Kita berada di hilir masih bisa menapis dan menyaring, mendapatkan air bersih. Sedangkan mereka yang malas ngaji, malas ke masjid taklim, malas tausiah, malas nasihati, itu sama saja dia nggak sempat, nggak bisa menapis dan menyaring. Kalau dia kena pengaruh aliran sesat, nggak bisa menyaring. Coba kalau dekat-dekat sungai, meskipun keruh loh ya, diajari menapis menyaring. Karena apa? Masih mendingan dapat air daripada mereka nggak di hilir, nggak pernah dapat air sama sekali. Makanya gampang kena pengaruh. Ingat ya, air suatu yang basah, ya.
Kalau daun itu basah, maka segar, maka hidup. Tapi kalau daun itu kering, berarti apa? Mudah dibakar, mudah provokasi, mudah dihasut, mudah diadu domba. Bener kan ya? Daun kalau kering, mudah dibakar. Daun kalau basah, hijau, tidak mudah dibakar. Nah, kalau apa? Nempel pada rantingnya, nempel pada pohonnya. Nah, nempel itu namanya dihilir. Kalau dihilir, nempel rantingnya, lepas dari pohonnya, maka akan dibakar oleh orang-orang yang di luar Islam. Lanjutannya, atau bahkan mau bersusah payah naik ke hulu mencari mata air, kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Kalau nyari mata air ke hulu, berarti kan balik mundur durasi waktunya. Balik ke zaman Nabi, nggak mungkin. Nggak bisa flashback maksudnya, nggak mungkin. Karena kita sudah tahun 1444, nggak bisa mundur ke belakang. Ibarat sungai, sungai alirannya satu arah, dari atas ke bawah. Karena air cirinya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kita nggak bisa naik ke atas alirannya. Nah, berarti nggak bisa kita susah payah naik ke hulu. Atau kita asik dengan keruhnya sampah, dengan urusan duniawi melulu, hingga tak merasa perlu dengan air bersih, nggak merasa perlu dengan siraman rohani, nggak perlu disiram rohaninya, nggak perlu nasihat, nggak perlu ketentraman, nggak perlu Quran, apa seperti itu? Ini tanda tanya. Yang tahu kita sendiri. Apakah kita itu perlu apa tidak dengan air? Kalau perlu, mari dekat-dekat dengan sungai. Dekat sungai, maka nanti diajari oleh ustadznya menapis dan menyaring. Nah, diajari untuk mentaske, diajari untuk apa ya, merinci, untuk apa fasel, jadi apa mengupas-ngupas. Nah, diajari di situ. Nah, mereka jauh dari sungai, wassalam. Kenal Quran hanya namanya saja. Kenal Quran kulitnya saja. Tapi barang saya dekat sungai, kenal Quran, tahu dalamnya, tahu di balik kulitnya, itu namanya menapis dan menyaring. Tadi sanatun, sekarang amun. Apa amun? Tahun pengertian lamanya. Oh, berarti umurnya tahun Hijriah adalah 1444. Amun. Apa amun? Lamanya. Lamanya tahun Hijriah sudah umurnya 1444. Nah, kalau kita tadi dalam sejarah, sahabat Rasul yang paling lama bersanding mendampingi Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau paling lama dibanding yang lainnya. Paling lama beliau. Lama apanya? Ya ini lama dengan Rasul semenjak kecil, dewasa, pemuda sampai tuanya itu paling lama. Lama apa yang bisa berdoa dalam rumah ketika masa kecil, berdoa dalam gua sur, berdoa dalam tanah di kubur dekat berdampingan dengan Rasul, kubur dekat dengan Rasul dalam tanah mendampingi juga. Oh, berarti kita itu merasakan tahun Hijriah sudah lamanya 14 abad. Nah, 14 abad. Nah, Abu Bakar lamanya dampingi Nabi juga selama 14 abad lebih berduaan. Ketika dewasa menemani Nabi dalam gua, ketika meninggal menemani Nabi dalam tanah. Sama. Jadi seumur berapa puluhan tahun ke depan pun Hijriah, selama itu pula Abu Bakar lamanya lebih lama dibanding kita bersanding dengan Rasul. Salah satu kalimat yang Abu Bakar paling berkesan pada Rasul adalah ketika Abu Bakar bersama Rasul dalam gua Sur. Rasul berkata, "Wahai Abu Bakar, madonnuka." Saya baca perkataannya kasrah ya. "Madonnuka bitsnaini Allah salisuhum." Jadi ketika Abu Bakar itu dalam kondisi gelisah, was-was, tegang, takut ketahuan orang Quraisy Mekah yang menggeledah gua itu, mau menggeledah gua itu, gemetar dia. Rasul meredam, Rasul menasihati, Rasul ngingetin, Rasul ngasih motivasi. Wahai Abu Bakar, madonnuka, apa perasaan kamu? Bitsna ini terhadap dua orang, yakni kita berdua ini. Allahu salisuhum, yang Allah adalah pihak ketiga dari mereka berdua. Arti kasar gini, wahai Abu Bakar, kamu bagaimana perasaanmu? Jika kita berdua itu, hakikatnya nggak berdua, Allah yang ketiga nemeni. Gimana perasaanmu? Ya saya tenang Rasul. Nah, begitulah aku. Aku merasa tenang. Allah itu bersama kita, tenang aja. Jangan gelisah, tenang. Nah ini ya. Oh berarti Abu Bakar itu adalah orang yang paling lama nemenin Rasul. Berapa lama? Selama umurnya tahun Hijriah. Selama itu. Ya, selama itu. Sampai nanti akhir zaman selesai dunia pun Abu Bakar lebih lama. Terbukti dalam tanah Abu Bakar bersanding dengan Rasul dalam tanah. Jadi selama masih ada tanah itulah, selama itu pula Abu Bakar lebih lama dibanding kita dampingi Rasul. Atau dibanding
para sahabat yang lain. Abu Bakar berdua dalam rumah, ibaratnya teman semenjak kecil, teman sepermainan. Ini saya ambil foto gambar rumah Nabi yang sudah direnovasi oleh pemerintah Saudi, dibuat sebagai perpustakaan. Al-Maktabah, perpustakaan. Ini yang merasa pernah haji, pernah umrah, insya Allah tahu gedung ini ya. Ini gedung dekat Masjidil Haram ya. Di sebelah kanannya ada tempat antrian jurigen Zam-Zam. Ya, sebelah kanan gambarnya ini. Nih, ini tempat pustakaan di sini. Pustakaan ini tempat Nabi di sini akhirnya. Marilah kita seperti Abu Bakar. Ya, ini apa? Mari kita merasa seperti Abu Bakar semenjak kecil dampingi Nabi. Alias apa? Kenal Nabi akrab sejak kecil. Tapi kalau kita sudah telat, sudah tua, sudah dewasa, mari kita mengkader menjadikan anak cucu kita seperti Abu Bakar. Ya, kalau kita udah punya cucu, ya mari cucu kita itu kita sempatkan tidur sama kita dongengin tentang Nabi. Kita kenalkan tentang Nabi. Nabi kita namanya Muhammad, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Agar anak kita atau cucu kita itu seakan-akan sudah kenal Nabi sejak kecil, alias merasa mendampingi Nabi sejak kecil. Ya, mari kita ke sana. Mari kita ke sana. Kalau kita dulunya itu sejak kecil belum kenal Nabi, mari sekarang kita jadikan cucu kita seperti Abu Bakar. Ya, ini apa? Menjadi teman permainan bersama Rasul sejak kecil. Minimal kenal betul nasab Nabi. Bapaknya Nabi siapa? Jadi kita sebagai kakeknya, neneknya, pas kita dulu berdua dengan cucu, kita ceritain tentang Muhammad. Apa hikmahnya? Kalau kita meninggal, anak cucu kita, ya, setiap dia dengar tentang Nabi, ingat kakeknya, ingat neneknya akhirnya. Oh ya, saya kenal Nabi Muhammad dari nenek saya, dari kakek saya. Dan sebaliknya, setiap dia ingat kita, udah meninggal ya, ingat kita, ingat Nabinya akhirnya. Kenapa? Karena kita cinta Nabi dari diri kita. Ini, oh berarti mari kita itu menjadikan cucu kita seperti Abu Bakar. Jadi kenal Nabi semenjak kecil. Nah, minimal dia sejak kecil kita format kenal profil Nabi kita. Tentang keluarganya, ya, tentang sifatnya dalam nalarnya anak tingkatan anak-anak itu. Kita bilang bahwa Nabi itu ketika kecil nggak pernah balas kalau dipukul temannya. Nabi itu ketika kecil nggak pernah nipu-nipu temannya. Mari nyontoh Nabi, maka dia di sekolah seperti nanti seperti di sekolah. Ya, di sekolah dia akan jujur, di sekolah nggak akan nusil, nggak. Kenapa? Karena diformat oleh kakek neneknya tentang figurnya Nabi Muhammad. Nabi kita sejak kecil itu nggak pernah nakal. Nabi kita Muhammad, dia akan terekam di situ bahwa figur saya Nabi Muhammad. Ya. Setingkat anak kecil itu. Nah, agar kita seperti Abu Bakar atau memformat cucu kita seperti Abu Bakar. Kenal Nabi sejak kecil, teman sepermainan. Nah, ini lafadz nadom atau syair yang biasa saya pakai untuk mengenalkan Nabi Muhammad ke tingkatan anak-anak. Saya pakai lagu ini. Nah ya, ini saya ngutip dari kitab Aqidatul Awam. Ini saya baca langsung dalam lagunya ya. Karena kalau tingkatan anak-anak ketika diceritakan Nabi itu lebih pendekatan pakai lagu lebih mudah daripada secara formalnya. Ini contoh. Ini contoh saja saya bacakan kitab Aqidatul Awam tentang kenalan Nabi. Saya baca langsung dalam nadomnya. Contoh nadom atau rangkaian kata dari kitab Aqidatul Awam yang bermuatan tentang mengenalkan nama-nama Nabi dan juga tentang keluarga Nabi. Saya baca ya. Tafsulla mukallafin wa haqqu tuma solih wa ibrahimu kullu muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yakubu Yusufu wa Ayubu hada Su'aibu Haruna wa Musa Ilyasa Dulkifli Dawuda Sulaiman Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Timuda Goya alaihimus salatu wassalamu wa alaihim madamatil ayam. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Abuhu Abdullah i Abdul Muttalib wa Hasimu Abdi Manafin yantasib. Abuhu Abdullah i Abdul Muttalib wa Hasimu Abdi Manafin yantasib. Wa umuhu Aminatu Zuriyah
ardo'adu halimatu sa'diyah wa umuhu aminatu zuriyah ardo'adu halimatu sa'diyah. Ini contohnya. Contohnya mengenalkan tentang nama-nama Nabi dan juga tentang profil Nabi. Nabi bapaknya namanya Abdullah Abdul Muthalib, daripada Hasim Abdi Manaf, ibunya Aminah Zuriyah, yang menyusuinya Halimah Sa'diyah. Ini contoh saja. Contoh, jadi tentang Nabi Muhammad kita kenalkan sejak kecil tingkatan anak-anak agar mereka merasa seperti Abu Bakar. Ya. Abu Bakar kenal Nabi semenjak kecil. Berikutnya Abu Bakar pernah berdua dengan Nabi di mana dalam gua, tepatnya Jabal Sur. Ini nama, maaf ini gambarnya ada 4 ya, biar satu layar saya kecilkan. Maaf ini kecil semua ini ya. Kita bahas ini dulu kiri atas. Nama lengkapnya Jabal Sur Athal. Jabal Sur Athalu. Ya, Jabal Sur Athal. Cuma orang bilang Jabal Sur saja. Nama Athalnya nggak pernah dipakai ya. Jabal Sur Athal. Ini gunung dari jauh. Nah, di Jabal Sur itu ada 2 gua. Ada 2 gua. Yang satu gua punya 2 pintu. Ini ya, ada tanah panah sebelah kanan. Sekarang kita konsentrasi sebelah kanan. Ini tanah panah, ada 2 gua. Jadi di bawah batu batu ada 2. Ada gua, misalnya saya bilang A ya, gua A sebelah kiri, gua B sebelah kanan. Nah, gua B ada 2 pintu. 2 pintu. Gua A juga sama ada 2 pintu. Bedanya, kalau di gua B, dua-duanya pintu, nggak bisa dimasuki orang. Kalau yang di gua A ini, punya 2 pintu, yang satu bisa dimasuki, yang satu nggak bisa. Nah, Rasul waktu itu di gua yang mana? Yang di gua sebelah sini. Makanya di gambar ini, maaf ya, kelihatan ada orang-orang yang dekati gua sebelah kiri ini. Karena di sini tempat di mana gua Sur yang Rasul ada di situ. Ya. Jadi dalam Gunung Sur atau Jabal Sur ada 2 gua. Gua yang bisa dimasuki dan gua yang nggak bisa dimasuki. Nah, ini aja, kanan dan kiri. Nah, di gua dari gambar ini ya, gua yang di sebelah kiri inilah gua yang dimasuki Rasul. Gimana guanya? Ini gambar di bawah ini. Ada 2 pintu. Ada 2 pintu. Pintu bisa dimasuki, yang satu lagi pintu bisa dimasuki. Nah, kalau orang pengen masuk gua Sur yang pernah Rasul itu lewat pintu yang apa ya? Pintu depan dulu namanya depan. Jadi pintu depan ini luas ya. Kenapa luas? Karena ada diameternya. Pintu depan ya lebarnya 1,25 meter. Ini kira-kira 1,25 meter. Maka orang bisa masuk. Sedangkan pintu belakang sempit, hanya 40 cm lubangnya. Nah, jarak antar 2 pintu, kita kalau kita masuk ke Gua Sur lewat pintu depan ya, pintu depan ini atau pintu yang lebar ini, berjalan mendekati pintu yang seperti ini, jaraknya 3,5 meter. Ini luas, panjang. Sedangkan dalamnya itu lebar. Jadi kepala kita nggak akan kebentur karena 1,5 meter lebar. Nah, dari 2 pintu ini kejadiannya Rasul dan Abu Bakar adalah di pintu yang sempit ini kejadian di sini kejadiannya. Makanya keterangan makanu wukufil musyrikina. Jadi orang-orang musyrik ketika mereka menggeledah gua itu mereka kaki mereka berdiri dari tolak-tolak kanan kiri ya. Nah, mereka nggak tahu bahwa di lubang sempit inilah bersembunyi 2 orang. Mereka nggak tahu. Nah, jadi tanda panah warga adalah tanda panah mengenai lubang di mana Rasul Abu Bakar ngumpet sembunyi di sini. Rasul nggak sembunyi di pintu lebar, ketahuan nanti. Sembunyi di pintu yang sempit. Ya. Nah, kalau dulu pintu depannya adalah yang lebar. Nah, karena yang jadi peringatan peristiwa adalah Rasul di pintu sempit, maka zaman sekarang itu orang anggap pintu belakang menjadi pintu utama. Karena di mana kejadian bersembunyi 2 orang di pintu utama di sini. Makanya digambari lebih besar lagi tandanya, warna-warninya. Nah, ini jadi Abu Bakar pernah berdua dalam gua. Pernah berdua dalam rumah ketika kecil, namanya bermain, dan ketika dewasa berdua dalam gua. Dalamnya Gua Sur ini, ya, nih. Jadi ini yang sebelah kiri pintu luarnya, ini di dalamnya. Lebar ya, luas ini. Abu Bakar berdua dalam gua, merasa menemani Rasul, merasa ditemani Rasul, merasa dinasihati Rasul, ya. Abu Bakar ibaratnya selalu dekat dengan mata air. Rasul itu mata air. Makanya hatinya Abu Bakar ketika berpotensi kering, Rasul menyiram langsung, kasih tausiah, siraman rohani. Wahai Abu Bakar, la tazan, inallah ma'ana, jangan sedih, jangan khawatir Abu Bakar, disiram lagi supaya basah terus. Nah, jadi Abu Bakar merasa ditemani, dinasehati selama dalam gua itu.
Ini contoh dialog Abu Bakar dengan Rasul. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau anna ahadahum, jikalau sesungguhnya salah satu mereka siapa? Ini gambar sebelah kiri nih. Orang musyrik sedang berdiri di luar gua ini. Kakinya berdiri di batu ini. Nadoro ila kodamaihi, jikalau sesungguhnya satu mereka itu melihat kepada di kodamai, kedua kaki mereka di bawahnya itu, kedua kakinya, abasorona tahta kodamaihi. Dalam kurung misalnya mereka akan melihat kita ada di bawah kodamaihi, di bawah kedua kakinya itu. Gini kasarnya, ya Rasul, kalau orang yang di depan kita itu, di luar gua itu, mereka ngelihat kaki mereka sendiri, tentu mereka ngelihat ada lubang di depan kaki itu. Nah, tentu mereka akan menengok ke dalam lubang itu ada siapa. Pasti kita ketahuan. Jikalau sesungguhnya salah satu mereka itu nadoro melihat kepada kodamaihi, kepada kedua kakinya, abasorona tahta kodamaihi. Apa kata Rasul? Faqala, maka dia berkata, ya Abu Bakrin, wa Abu Bakar, madonnuka biisna ini, Allahu salisuhum. Wa Abu Bakar, apa perasaan kamu? Bagaimana perasaanmu terhadap dua orang sedang berdua yang Allah pihak ketiga dari mereka? Gimana perasaanmu? Ya, saya menjadi tenang. Nah, maka tenanglah, tenang. Maka marilah kita menjadi seperti Abu Bakar. Yakni apa? Merasa ditemuin Rasul terus. Merasa dalam gua sur terus. Maksudnya, pas kita di kantor, di sekolahan, di pasar, di tempat kerja, merasalah sedang dalam gua sur terus. Yakni apa? Setiap mau berburu, merasa Rasul ngingetin, saya nggak boleh berburu. Jadi segala hadis Rasul, mari kita ingat, sebagai kita ingat Abu Bakar. Ya, Abu Bakar selalu merasa Rasul nasihati. Rasul menasihatinya. Abu Bakar selalu merasa ditemani Rasul. Abu Bakar selalu merasa ditegur Rasul. Mari kita seperti itu. Jadi, secara filosofi, kita berada dimanapun, merasalah berada dalam gua sur. Ya, ini apa? Merasa berdua terus dengan Nabi, meskipun sedang ngumpul orang banyak. Merasa berdua terus dengan Nabi, meskipun sedang sendirian. Merasa berdua. Jadi ketika mau berbuat makan haram, oh ingat Nabi. Nabi melarang sahabatnya makan haram. Ingat Nabi akhirnya. Jadi mari segala pesan Nabi menjadi filter bagi kita, agar kita seperti Abu Bakar. Merasa dekat terus, meskipun jauh dari Nabi. Ini hikmahnya, agar kita ketika dewasa tetap seperti Abu Bakar. Merasa berdua dalam gua dalam makna filosofi, di tempat manapun kita merasa berdua dengan Nabi. Agar merasa ditemani, merasa dinasihati lewat hadis-hadis beliau tersebut yang kita hafalkan atau yang kita ketahui. Agar kita seperti Abu Bakar. Di setahunnya kita seperti Abu Bakar. Berikutnya, Abu Bakar juga lebih lama berdua dengan Rasul. Di mana? Di dalam tanah. Dilihat dari foto, view-nya di Masjid Nabawi yang shop-nya orang laki-laki. Nah, dia ada karpet merah. Jadi di Masjid Nabawi ada dua karpet, mana karpet merah dan karpet hijau ya. Kalau karpet merah itu umum. Kalau karpet hijau itu raudhah. Nah, ini karpet merah urutan ke-7. Nah, di karpet merah shop ke-7 itulah kalau noleh ke belakang akan lihat makam Nabi. Dulu ketika tahun 80-an, jamaah haji atau umrah itu boleh mendekati pintu ini, boleh mengintip lubang ini. Nah, sekarang tahun 90 ke atas dijaga oleh petugasnya, nggak boleh dekat. Nah, ada 3 lubang di makam ini. Lubang sebelah kiri, ini kalau kita ngintip, ini makam Rasul. Lubang, oh berarti Abu Bakar letaknya dekat dengan Rasul. Kalau Umar, jauh dari Rasul. Posisinya kan sebelah kanan Abu Bakar. Oh berarti, mari kita, Abu Bakar, ini apa? Ketika Rasul meninggal, Abu Bakar merindukan Rasul. Karena terbukti, ketika Rasul meninggal, Bilal, muadzin, itu maaf ya, nggak kuat kalau adzan. Nggak kuat. Kenapa? Karena ketika adzan, nyebut ada lafaz Rasul, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu nangis. Nggak menerusin. Abu Bakar bilang, wahai Bilal, adzanlah kamu. Aku tuh rindu Rasul. Kalau aku dengar adzanmu, maksudnya, kalau dengar adzanmu, itu adzan zaman Rasul masih hidup, aku rindu Rasul. Lewat adzannya itu maksudnya. Oh berarti, mari kayak Abu Bakar. Ya, setiap kali dengar adzan Masjidil Haram, adzan Masjid Nabawi, ingat kembali tentang Rasul. Ini rinduannya. Dan juga pengen dirindukan Rasul. Ini apa? Kita seiman, seakidah, kemudian apa ya, seumat, seajaran, dan kita bersedia mengaku sebagai Rasul, para belum pernah lihat langsung, namanya dirindukan oleh Nabi. Ini contohnya, merindukan dan dirindukan. Itu seperti Abu Bakar.
Sekarang lafadz haulun. Ustadz, udah 8:30 nih. Kami yang di Indonesia Timur sudah malam nih. Kami yang di Sulawesi, Kalimantan, Bali, Sumbawa, sudah lama nih. Udah malam nih kami nih. Bentar lagi. Kopinya diseruput dulu ya. Haulun apa? Haulun tahun pengertian berulangnya waktu. Oh, berarti bulan Muharram itu sudah berulang berkali-kali. Berapa kali? Sudah ke 1444 kali. Berarti Muharram itu diperingatinya setahun sekali. Makanya namanya peringatan. Jadi peristiwa untuk diingat. Untuk kita jadi ingat kembali tahun itu. Peristiwa apa di situ. Nah, maka minimalnya ingatlah berhijrahnya di setiap tahunnya itu. Ibaratnya handphone di-reset ulang setahun sekali. Keimanan ketakwaan di-reset ulang setahun. Kembali ke settingan pabrik. Ya, balik nol lagi memorinya. Nol lagi. Virus-virus hilang semua. Balik ke settingan pabrik. Nol lagi. Nol pengertian nggak ada. Nggak jadi lemot lagi, ibadah nggak lemot, wirid dzikirnya nggak lemot. Kenapa? Balik settingan pabrik. Hijrah dari jahiliyah menjadi Islamiyah. Apa prasangka jahiliyah misalnya berdoa ya Allah, cobaan apa lagi ini? Itu prasangka jahiliyah itu. Karena suudon kepada Allah. Mari dirubah di tahun yang baru ini dari jahiliyah kepada Islamiyah. Sebagian Abu Bakar ya di Gua Sur diingat kembali Rasul tentang adanya Allah, tentang Allah menemani. Kenapa? Abu Bakar supaya imannya ibaratnya direset ulang kembali di tempat itu, di waktu itu. Saniyas naini idhuma fil gori. Peringatan Muharram sudah kesekian kalinya. Begitu pula ke ini peristiwa tentang Abu Bakar dan Rasul di gua ini. Saniyas idhuma fil gori, ketika mereka berdua di dalam gori, dalam gua. Gitu. Siapa? Abu Bakar. Maka minimal setiap kita ingat bulan Muharram atau tahun Hijriah, ingat dalam gua ini. Ya, kita nggak ngelihat unsur hijrahnya ke Madinahnya. Kita ingatnya adalah dua orang itu ngapain aja dalam gua itu. Dialog apa saja. Itu menjadi lebih spesifik terkesannya dibanding perjalanan di luar gua. Nah, nih Sanyasna ini idhuma fil ghor. Minimal kita berhijrah dalam bersikap. Bersikap apa saja? Contoh ayatnya saya baca singkat. Waladina dan orang-orang yang sobaru, mereka yang telah bersabar. Ibtigo wajirokan, mereka sekeribuan Tuhan mereka. Waqamu sholata, dan mereka mendirikan sholat. Wanfaku, dan mereka menginfakkan. Mereka siron wa'ala niatan. Secara sembunyi dan terang-terangan. Nah, ini yang penting di sini. Wayadrauna, dan mereka menolak atau mengembalikan atau menangkis. Kalau urutan dari kanan ke kiri, bil hasanati, dengan kebaikan. Menolak apa? Al-sayyata, keburukan. Atau ubad dari sebaik-baiknya tempat kembali atau akhir akibat dari amalan kebaikannya itu. Titik. Yang benar adalah kata-kata ini. Hasanati, garis biru. Sayyata, garis merah. Hasanati, kebaikan. Sayyata, keburukan. Dalam terjemahan bebas bahasa tafsir, urutannya adalah wa yadrauna as-sayyata bil hasanati. Seperti ini urutannya. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Dan mereka menolak, menangkis, mengembalikan keburukan dengan kebaikan. Ini bentuknya terjemahan dalam bahasa tafsir. Tapi di Al-Quran urutannya disebutkan hasanati duluan, baru sayyata. Wa yadrauna, dan mereka menolak, mengembalikan, menangkis bil hasan dengan kebaikan, asada keburukan. Apa hikmahnya ya? Hasanati Allah dahulukan. Kok enggak yang di atas ini diakhirkan kayak terjemahan bentuk jadi? Jawabannya adalah kalau hasanati letaknya diakhirkan, maka bermaksud bahwa mereka orang-orang yang didolimi orang lain, orang-orang yang dijatuh orang lain. Misalnya contoh, saya hari Senin didolimi orang, saya marah. Hari Selasa saya nuntut supaya pelakunya dihukum. Hari Selasa saya lapor, saya nuntut. Nah, hari Rebunya saya merenung, saya sadar, nggak jadi saya cabut laporan saya. Kasihan kalau saya nuntut dia supaya dipenjara, kasihan istrinya, kasihan anaknya nanti dicap sebagai anaknya, maaf ya, anaknya koruptor, anaknya penjahat, kasihan mental anaknya nanti di sekolahan, dikucilkan oleh teman-temannya. Enggak, saya kasihan, maka saya cabut. Oh, berarti saya mengamalkan ayat yang atas ini. Saya menjadi marah, terus akan pelaku mencabut laporan saya. Jadi bersikap baik hanya pada akhirnya. Sedangkan Allah mengajar kita hasanati dahulukan. Maksudnya apa? Semenjak awal
itu saya sudah punya stok kebaikan untuk saya bagi-bagi kepada orang-orang yang mau menjahati saya. Contoh, hari Senin, contoh pertama, hari Senin saya didolimi orang. Hari Selasa saya ingin menuntut orang itu supaya dihukum. Hari Rabu saya nggak jadi nuntut, saya memaafkan. Oh, berarti saya itu muncul rasa baiknya hanya ketika hari Rabu. Kalau yang bawah ini, karena hasan didahulukan, maksudnya apa? Sebelum hari Senin saya dolimi orang, semenjak hari Jumat, saya punya stok kebaikan. Jadi, saya nyimpan hasan nanti sebelum Senin. Jumat, Sabtu, Minggu, atau Ahad, saya simpan kebaikan. Nah, ketika Senin saya dolimi orang, saya siap membalas dengan hasanati. Saya nggak nuntut, saya nggak marah, saya nggak membalas. Nah, ini namanya hasanati. Oh, berarti dengan hasan didahulukan, bersikap awal semenjak awal. Mari kita seperti itu di tahun ini, nggak kayak tahun-tahun kemarin. Tahun kemarin kita suka melaporkan, suka menuntut, ya, suka ganti rugi, suka memfitnah, suka komentar kayak netizen, ya, suka alay dan sebagainya, suka sesuatu yang nggak manfaat. Mulai sekarang mari kita hijrah. Hijrah apa? Yang ini adalah mari kita hijrah bersikap, yakni siap didolimi orang. Siap apa? Siap membalas dengan kebaikan maksudnya, tanpa pertimbangan apapun. Kalau yang kasihan sama keluarganya, kasihan anak istrinya, kasihan suami anaknya, nah ini baru berkebaikan. Kalau baris bawah ini, berkebaikan tanpa pertimbangan apapun. Bukan karena kasihan, karena memang siap punya stok kebaikan, siap bagi-bagi kepada calon-calon yang berbuat buruk kepada kita. Itu namanya yadrauna bil hasan duluan dalam bersikap. Ini nggak semua orang loh ya berani mengamalkan RO 22 ini. Nggak semua orang berani mengamalkannya. Nah, mari kita menjadi pelopor. Sabiku, apa sabiku? Berlomba-lombalah sekarang. Sabiku. Musabakoh maksudnya. Ila magfiratin. Supaya Allah ngampuni kita, mari kita mengamalkan ini. Hasanati duluan, baru sayi'ata. Maksudnya sayi'ata. Nah, ini hikmahnya. Hijrah dalam bersikap. Mari kita berhijrah dari sempitnya hati menjadi luasnya hati, seluas samudra. Ya. Tahun kemarin hatinya sempit, suka galau, suka pesimis, suka nggak percaya janji Allah, suka nggak yakin dengan doanya, itu namanya sempit. Ya. Mari kita diluaskan mulai tahun ini ya, diluaskan. Mari hijrah dari dangkalnya hati menjadi dalamnya hati, sedalam lautan. Maksudnya apa? Kalau hatinya dangkal, ketika didolimi orang, gampang marah, gampang emosi, ya. Ketika nerima suatu berita, gampang mengamalkannya, nggak tabayun dulu, nggak menyelami dulu. Nah, tahun ini mari kita sedalam lautan. Ketika nerima sesuatu, didalami dulu sebelum di-share. Diamalkan dulu sebelum di-share. Jangan kayak mereka, terima sesuatu, share sana, share sini, tapi nggak mengamalkan. Wah, hadisnya bagus nih, saya share kemana-mana. Tapi kita yang men-share nggak ngamalin hadisnya, itu namanya hatinya tidak sedalam lautan. Maksudnya apa? Nggak mendalami hadis dulu sebelum di-share. Nah, ini ya, ini hikmahnya. Mari kita rubah. Jangan gampang share sana-sini. Diamalkan dulu baru di-share. Itu namanya meneladani. Mari hijrah dari gelisahnya hati menjadi tenangnya hati. Setenang gua sur. Gua paling tenang gua sur. Di mana Abu Bakar menjadi tenang ketika Rasul memberikan nasihat atau teguran atau siraman rohani menjadi adem, rohani tentang keyakinan atau kekuatan hati bahwa dua orang hakikatnya yang kita itu Allah menemani di situ. Mari kita hijrahnya sebagaimana hijrahnya hatinya Abu Bakar dari gelisah menjadi tenang semenjak Rasul mengasih tausiah siraman rohani yang berbunyi madonnuka wa Abu Bakar, bagaimana perasaan kamu terhadap dua orang ya Allah pihak ketiga? Gimana rasanya kalau ada Allah yang ketiga? Ya saya merasa tenang ya Rasul. Nah itulah seperti itu. Mari kita merasa tenang. Kayak tenang Abu Bakar ketika dalam gua. Kesimpulannya, mari kita hijrah mulai sekarang. Kita jadikan mulai sekarang, jadikanlah hati seluas samudra jika menyimpan kebaikan. Jadikanlah hati seluas samudra jika menyimpan kebaikan. Jadikanlah hati sedalam lautan jika menyimpan keburukan. Maksudnya kalau tidak ada dalam buruk, jangan nyebarkan orang, dipendam dalam-dalam. Jangan mudah nyebarkan aib orang. Ya. Kalau dalam peradilan
baru silakan jujur. Ya Pak Hakim, saya saksi mata, saya tahu dia pelakunya, saya tahu dia pelakunya. Tapi kalau kita itu di luar peradilan dan kita tuh saksinya, buruknya orang itu kubur dalam-dalam, itu bersifat aib. Nah, kubur dalam-dalam, nyimpan keburukan sedalam lautan. Istilah orang Jawa itu apa ya? Maaf ya, mikul dhuwur mendem jero. Ya, orang Jawa itu ya. Jadikanlah hati setenang gua Thur. Jika menyimpan ucapan Rasul, la tazan innallaha ma'ana. Mari hati kita itu nyimpan ucapan Rasul. Hati kita ibarat gua. Gua Sur itu ada kenangan terindah. Berupa apa? Ucapan Rasul, la tazan innallaha ma'ana. Mari kita seperti gua Sur, tenangnya hati kita. Hati kita luas, kalau nyimpan kebaikan, jangan merasa stoknya habis. Iya, ada maaf bagimu, karena kamu sudah 3 kali. Saya sabar, saya sudah habis. Oh, berarti hati Anda nggak seluas samudra. Kalau samudra, nggak ada stok sabarnya. Non-stop, ya. Nggak ada dendam, nggak ada menyesal. Berkali-kali kesabaran, balik itu buruk. Nggak masalah. Timbal balik tetap diburuki, terus saja berkebaikan, bil hasanati. Meskipun tetap sayyi'ata dia berbuat. Kita seluas samudra kebaikannya. Berikutnya, ngeliat burunya orang, kubur dalam-dalam, nyimpan dalam-dalam, kan itu aib. Aib. Mari kita mulai sekarang hijrah. Hatinya seluas samudra, hatinya sedalam lautan, dan hatinya setenang gua Thur. Jika nyimpan ucapan Rasul, la tazan innallaha ma'ana. Demikian pelajaran hari ini, mengenal lafadz yang artinya tahu.